dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Tebet Eco Park secara resmi dinyatakan dibuka. Heyo, ada apa hari ini? Guna memberikan fasilitas piknik dan juga hiburan bagi warga DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan di bulan April lalu meresmikan satu taman di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Taman itu diberi nama Tebet Eco Park, yang disingkat sebagai TEP. Harapannya, taman hijau dan wisata ruang terbuka ini bisa menjadi titik temu bagi penduduk DKI Jakarta untuk bersenda gurau dan berkumpul bersama orang tercinta di ruang yang lebih aman dan juga terbuka, serta menghirup udara yang lebih asri. Namun, 12 Juni 2022, salah seorang daripada penduduk yang tinggal di daerah Tebet dan juga merupakan salah satu personil dari band Seringai memposting keresahannya terhadap kepadatan dan kesemrautan yang diakibatkan dari pengunjung Taman Eco Park Tebet. Dan netizen pun ramai menanggapi postingan tersebut. Lalu apa tanggapan dari para penanggung jawab atau pihak yang terlibat dari Taman Eco Park ini sendiri? Mengenal lebih dekat tentang Tebet Eco Park, pengunjung bisa masuk gratis hanya dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Taman yang beroperasi dari pukul 6 hingga pukul 20 malam ini hanya mampu menampung kurang lebih 15 mobil dan 30 motor pada area parkir. Sementara area parkir lain ada di beberapa titik seperti Panti Sosial Bina Remaja dengan kapasitas kurang lebih 40 mobil. SPBU Pertamina kurang lebih kapasitasnya 10 mobil. Dan khusus di akhir pekan, ada ruang parkir di SMPN 73 dengan kapasitas kurang lebih 50 mobil dan 100 motor. Sementara data dari pengelola mencatat bahwa pada libur Lebaran 2 Mei hingga 8 Mei 2022 lalu, pengunjung Tebet Eco Park mencapai 110.998 orang. Dengan jumlah angka ideal pengunjung yang hanya 4.000-an orang, parkiran yang ditotal hanya muat 115 mobil dan 130 motor. Maka hanya sekitar 1/16 dari total pengunjung yang dapat parkir. TEP sendiri kemudian menyarankan pengunjung naik transportasi umum. Ramainya pengunjung mengundang banyak pedagang kaki lima di sepanjang trotoar yang tentu menghasilkan sampah-sampah plastik atau bungkus makanan yang tidak terbuang pada tempatnya. Tak hanya itu, ternyata pengunjung juga mengeluhkan fasilitas kamar mandi, tempat wudhu, dan tempat duduk yang masih minim. Bayangkan jalanan di sekitar Tebet Eco Park yang penuh dengan pedagang, kendaraan yang mengantri karena kebingungan mencari tempat parkir, hingga keresahan pengunjung terhadap akses toilet. Hingga mengakibatkan kemarahan penduduk sekitar akibat kemacetan yang dibuatnya. Lalu bagaimana upaya penanganan dari pemerintah DKI? Sebenarnya demi terwujudnya kelancaran lalu lintas, pengelola dari TEP atau Tebet Eco Park ini sendiri pun sudah melakukan rencana uji coba lalu lintas pada tanggal 16 Mei 2022 dan juga telah menginformasikan berbagai rute yang bisa ditempuh oleh pengunjung melalui transportasi publik. Namun, apakah ini sudah cukup untuk memberikan solusi-solusi dari keterbatasan lahan parkir tersebut? Lalu, bagaimana tanggapan dari pengamat ruang tata kota yang juga bisa melihat konsep dari kultur arsitektur yang dibawa dari ruang publik ini?
dari pihak pengelola perlu ada membentuk ruang partisipasi gitu, ruang diskusi bersama tidak hanya pemangku kepentingan ya, tapi pemilik kepentingan dari pengunjung taman itu sendiri untuk memastikan apa sih solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek, seperti misalkan dari sisi manajemen lalu lintas, contohnya gitu. Apakah buka tutup sementara, apakah mengalokasikan ruas jalan tertentu untuk PKL atau ada spot khusus. Tentu ini harus diakses ya oleh para pihak pengelola bersama dengan mungkin pihak-pihak yang tidak hanya yang sudah menikmati taman itu sendiri gitu kan. Tapi kami tidak pungkiri juga dibutuhkan solusi jangka panjang untuk tetap mendukung misi besar itu tadi ya, bahwa pada akhirnya perlu ada shifting ke transportasi publik dan infrastruktur pendukung pejalan kaki itu. Diadopsi dalam Tebet Eco Park itu memiliki makna, baik itu makna ekologis ataupun makna kultural gitu ya. Dengan harapan warga itu mengapresiasi dan mungkin tertarik lah untuk hadir, untuk datang mengunjungi taman tersebut. Menurut saya itu sesuatu yang suatu upaya yang sangat efektif ya dengan animo yang sekarang ini, bahwa dan sebenarnya upaya yang cukup mendukung kalau dari sisi ekologisnya itu sendiri gitu. Jadi gimana menurut kalian warga DKI Jakarta dan sekitarnya? Apakah Tebet Eco Park sudah layak atau masih perlu dibenahi? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah ini, dan jika ada saran dan masukan juga boleh ditulis. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.